Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menikmati kisahnya. Aku seorang wanita cantik lulusan S2 memiliki sebuah cafe menikahi pria seorang pemulung. Seluruh tamu undangan dan teman-temanku tertawa melihatnya. Beberapa saat kemudian mereka dibuat menyesal setelah tahu calon suamiku ternyata seorang miliarder. Namaku Anissa Ramadhani, 30 tahun. Aku lulusan S2 Manajemen Bisnis dari luar negeri. Pulang ke Indonesia, aku membuka sebuah kafe minimalis dengan konsep ramah lingkungan yang langsung viral di media sosial. Bukan hanya karena tempatnya estetik, tapi karena kisah hidupku mulai menyita perhatian banyak orang, terutama sejak aku memutuskan menikahi seorang pemulung. Aku tak pernah menyangka, pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari sesuatu yang begitu mendalam dan mengubah hidupku selamanya. Hari itu, ketika aku sibuk di belakang cafeku yang kecil, mataku tertuju pada sosok pria yang mendorong gerobak sampah lusuh dengan langkah yang pelan dan penuh kelelahan. Bajunya compang-camping, wajahnya penuh bekas debu dan keringat, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah kilau kejujuran dan ketulusan yang sulit aku jelaskan. Dia sedang memungut plastik bekas di antara tumpukan sampah yang bau dan kotor, tanpa menghiraukan tatapan jijik orang-orang yang lalu lalang. Aku merasa tersentuh melihat perjuangannya yang tampak begitu berat. Dengan hati yang bergejolak, aku mendekatinya dan berkata lirih, "Mas, mau kopi? Aku traktir." Dia menoleh, agak terkejut, tapi matanya yang gelap itu langsung memancarkan rasa syukur yang tulus. "Makasih, Mbak," jawabnya dengan suara serak, seperti tersendat oleh rasa lelah yang berlapis-lapis. Aku memberikan secangkir kopi hangat padanya. "Minum, biar hangat. Kerja berat pasti capek, ya?" Raka, begitulah namanya, mengangguk pelan sambil menyeruput kopi itu perlahan. "Iya, Mbak. Kadang, seharian cuma dapat sedikit uang buat makan anak-anak. Tapi apa boleh buat? Ini jalan hidupku." Hari itu, obrolan kami terasa begitu ringan namun penuh makna. Aku terpesona pada cara dia bicara dengan penuh kejujuran, tanpa sedikit pun rasa malu atau gengsi. Dalam kesederhanaannya, ada kecerdasan yang dalam, dan sebuah kelembutan yang menyentuh hati. Seiring hari berganti, Raka mulai rutin datang ke cafeku setiap sore. Dia selalu membawa cerita-cerita kecil tentang kehidupan kerasnya, tentang anak-anaknya yang menjadi alasan dia terus bertahan. Aku mendengarkan dengan seksama, kadang tak bisa menahan air mata saat dia bercerita tentang perjuangan yang tak pernah usai. Suatu sore, saat senja mulai merunduk di balik gedung-gedung tinggi, aku bertanya dengan nada lembut, "Raka, kenapa kamu gak coba cari kerja yang lebih enak? Supaya gak harus capek-capek kayak gini." Dia menatapku, ada getar di suaranya saat menjawab, "Mbak, aku udah coba, tapi kadang dunia gak ramah buat orang seperti aku. Yang penting aku bisa jaga keluarga. Kalau aku berhenti, mereka juga yang rugi." Aku terdiam, hati ini mencengkram dalam diam. "Aku gak pernah lihat orang sesabar kamu," ucapku dengan suara bergetar. "Kamu luar biasa." Dia tersenyum tipis, matanya memancarkan harapan dan ketulusan. "Mbak, aku cuma ingin yang terbaik buat anak-anakku. Dan aku senang bisa kenal kamu." Mendengar itu, hatiku tiba-tiba penuh dengan perasaan yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Aku sadar, aku mulai jatuh cinta pada pria yang tak pernah kuanggap sebelumnya. Bukan karena penampilannya,
Tapi karena hatinya yang tulus, jiwa yang kuat, dan keberanian dalam menghadapi kehidupan yang keras. Cinta yang tak diduga, hadir dari tempat yang paling sederhana, tapi meninggalkan jejak yang sangat dalam di relung jiwaku. Hari itu adalah hari yang aku nanti-nantikan sekaligus kutakuti. Reuni SMA, momen yang seharusnya penuh kehangatan dan nostalgia, justru berubah menjadi ajang ujian bagi hatiku. Dengan penuh harap dan sedikit gemetar, aku membawa Raka, pria yang selama ini telah mencuri hatiku, ke pertemuan itu. Aku ingin teman-temanku mengenalnya, melihat sisi lain dari kehidupanku yang selama ini mereka hanya duga-duga. Namun, kenyataan yang aku hadapi jauh lebih pahit dari yang kubayangkan. Begitu Raka melangkah ke ruangan itu, tawa mereka langsung pecah, kasar dan tanpa kompromi. Masa lulusan luar negeri, pemilik kafe viral, nikah sama pemulung. Celetuk seorang teman dengan nada mengejek, disambut gelak tawa yang menggema. Mataku membelalak, hatiku tercekat. Mereka menertawakan bukan hanya latar belakang Raka, tapi juga bajunya yang lusuh, bau yang tak bisa disembunyikan, dan cara bicaranya yang sederhana. Mereka mencemooh, menilai rendah, seperti Raka hanyalah sebuah bahan lelucon yang tak pantas masuk ke dalam lingkaran mereka. Aku hanya mampu tersenyum, senyum yang dipaksakan, terselip rasa malu dan sakit yang menggores dalam jiwa. Mereka tidak mengerti, gumamku pelan dalam hati, berusaha menahan air mata yang mengancam jatuh. Saat salah satu dari mereka mendekat dan berkata dengan nada mengejek, "Serius kamu? Dia yang kamu pilih? Apa kamu nggak malu, sih?" Aku menatap Raka, yang tetap berdiri tegap walau wajahnya menampakkan rasa sakit. Suaraku gemetar tapi kukerahkan semua keberanian untuk berkata, "Raka adalah orang yang paling jujur dan tulus yang pernah aku temui. Dia lebih manusiawi daripada banyak orang yang kalian sebut berkelas di sini." Tapi suara-suara sarkasme itu tak kunjung berhenti. Aku tahu, mereka tak akan pernah mengerti arti cinta yang tulus, apalagi keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka merusak apa yang telah aku bangun bersama Raka. Meskipun dunia bisa saja menghakimi, aku memilih untuk berdiri teguh pada cintaku. Cinta yang tak diduga, yang kutemukan di balik debu dan perjuangan. Ketika aku mengungkapkan tentang Raka kepada keluargaku, reaksinya jauh di luar yang pernah kubayangkan. Ayah dan ibuku terdiam membeku, wajah mereka berubah menjadi pucat, seolah seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Kakakku, yang selama ini kukira akan mengerti, malah meledak dalam kemarahan yang tajam dan pedih. "Mbak, kamu nggak boleh serius sama dia." Suara kakakku meninggi, penuh amarah dan kecewa. "Dia itu cuma mau hartamu. Kamu jangan sampai tertipu." Ayah dan ibu saling bertukar pandang. Wajah mereka penuh kecemasan yang menusuk hati. Mereka berkata dengan nada berat, hampir seperti ancaman yang tersamar, "Kalau kamu tetap memaksa, jangan harap kami akan datang di hari pernikahanmu. Kami nggak bisa menerima keputusan bodoh ini." Aku mencoba menjelaskan, dengan suara yang bergetar dan penuh harap, "Tolong dengarkan aku, ayah, ibu. Raka bukan seperti yang kalian kira. Dia jujur, tulus, dan mencintai aku bukan karena harta atau status." Namun, kata-kataku bagaikan angin lalu. Mereka menolak mendengar, membentengi diri dengan prasangka dan ketakutan yang mengakar kuat. Hatiku hancur berkeping-keping saat mendengar kata-kata keras itu, dari orang-orang yang selama ini menjadi pelindung dan tempat aku berlindung. Aku tahu, untuk mempertahankan cintaku kali ini, aku harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Karena penolakan yang datang dari keluarga sendiri, lebih menyakitkan daripada hinaan dunia luar. Tapi aku tak mau menyerah. Aku ingin membuktikan
bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari latar belakang atau status sosial. Aku ingin mereka melihat Raka dengan mata hati, bukan sekadar prasangka yang membutakan. Hari itu menjadi salah satu hari yang paling aku ingat dengan perasaan campur aduk, antara haru, bahagia, sekaligus getir. Raka datang melamarku dengan cara yang sangat sederhana, jauh dari kemewahan dan gemerlap yang biasa dipandang orang sebagai tanda cinta sejati. Dia hanya membawa seikat bunga yang dibuat dari kertas daur ulang, bingkai warna-warni yang dipotong dan disusun dengan rapi, bukannya bunga segar yang harum semerbak. Di tangan satunya, tergenggam sebuah kalung kecil, terbuat dari plastik bekas yang dirangkai dengan hati-hati. Tapi ketika aku menatap matanya, aku melihat cinta yang begitu tulus dan harapan yang tak pernah padam. Namun, di antara kerumunan yang hadir, tawa sarkasme dan ejekan pecah dengan kejam. Itu apa sih? Bunga daur ulang? Kalung plastik bekas? Ini lamaran atau lelucon? Suara mereka nyaring, menyayat telingaku. Mereka menertawakan Raka tanpa ampun, meremehkan segala usahanya, seolah menilai bahwa cinta hanya bisa diukur dari materi dan kemewahan. Tapi aku tak peduli. Aku melangkah maju, meraih tangan Raka, dan dengan suara yang penuh keyakinan, kuucapkan, aku menerima lamaranmu. Karena aku mencintaimu, bukan hartamu. Mataku berkaca-kaca, dan aku tahu, dalam momen sederhana itu, aku telah memilih jalan yang sulit tapi benar. Mencintai seseorang bukan karena apa yang dia punya, tapi karena siapa dia sebenarnya. Raka tersenyum, matanya berkilat, dan aku yakin, bersama dia, aku menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Tidak lama setelah momen lamaran kami yang sederhana itu, kehidupan kami berubah drastis. Aku tak pernah membayangkan, sebuah kebahagiaan kecil bisa tiba-tiba menjadi bahan tontonan dan olok-olok yang kejam di dunia maya. Salah satu temanku, entah dengan maksud apa, tanpa sepengetahuanku mengunggah foto-foto lamaran kami ke TikTok dan Instagram. Dalam waktu singkat, video itu menyebar luas, menjadi viral. Namun bukan karena kisah cinta kami, melainkan karena hinaan dan cibiran yang tak terhitung jumlahnya. Aku masih ingat betapa jantungku berdegup kencang saat pertama kali membuka komentar di layar ponsel. Layar penuh dengan kata-kata yang menusuk, seolah setiap kalimat adalah pisau yang mengiris-iris perasaan. Ini seriusan atau cuma prank? Konyol banget sih, nikah sama pemulung. Tulis salah satu netizen dengan nada mengejek yang dingin dan tanpa empati. Komentar lain lebih kejam, dia pasti buta cinta. Gak sadar diri, cuma ngincer harta. Tunggu aja nanti jatuh miskin dan nyesal seumur hidup. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasakan air mata yang berusaha dipendam, tapi akhirnya meluncur juga tanpa bisa kutahan. Raka, yang duduk di sebelahku, memandang layar itu dengan mata yang juga merah dan penuh luka, tapi ada ketegaran yang luar biasa dalam sorot matanya. Aku menggenggam tangannya erat, suaraku bergetar saat berkata, "Raka, aku tahu ini berat. Aku tahu dunia sedang menilai kita dengan kasar. Tapi kita harus kuat. Ya, kita tahu apa yang kita miliki, bukan hanya tentang materi, tapi tentang cinta yang sejati." Raka menatapku dengan mata yang mulai basah, lalu menjawab pelan tapi penuh keyakinan. "Aku nggak peduli apa kata mereka. Aku memilih kamu karena kamu adalah kamu. Aku ingin kita hadapi semua ini bersama, apapun yang terjadi." Aku tersenyum sambil mengusap air mata. Kita akan buktikan pada mereka bahwa cinta kita bukan hanya sebuah lelucon. Kita akan tunjukkan bahwa cinta sejati itu ada, walau dunia menertawakan. Malam itu, di tengah derasnya hinaan yang datang dari segala penjuru dunia maya, kami berdua saling menguatkan. Aku menyadari, cinta kami memang diuji dengan cara yang paling kejam, tapi aku percaya,
Dari badai itulah cinta kami akan tumbuh lebih kuat dan nyata daripada sebelumnya. Saat aku melangkah penuh harap ke butik desainer langganan keluargaku untuk mencari gaun pengantin, aku membayangkan momen indah itu akan menjadi awal babak baru dalam hidupku. Namun, kenyataan yang kuterima justru menghancurkan harapanku berkeping-keping. Tak lama setelah aku memilih beberapa model gaun yang kuimpikan, sang desainer yang selama ini kupercaya menghubungiku dengan nada dingin dan tegas. "Maaf, Mbak. Kami tidak bisa menangani pemesanan gaun pengantin untuk acara ini," katanya singkat, tanpa penjelasan panjang. Aku terkejut dan bertanya dengan suara bergetar, "Kenapa, Pak? Apa ada masalah dengan pesanan saya?" Desainer itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada berat, "Maaf, Mbak. Kami tidak ingin nama kami tercoreng. Ini karena status calon suami Mbak. Kami tidak ingin ada kontroversi." Aku merasakan amarah dan kecewa yang bercampur menjadi satu, tetapi lebih dari itu, ada luka dalam yang menusuk hati. Aku tahu apa yang mereka maksud. Raka adalah pemulung, dan itu membuatku dianggap hina di mata mereka. Aku membalas dengan suara yang tertahan tapi penuh tekad, "Gaun pengantin bukan hanya soal nama atau status. Ini tentang hari di mana aku akan mengucapkan janji seumur hidup. Kalau kalian menilai dari latar belakang, itu bukan cinta. Itu prasangka yang menyakitkan." Namun, pintu itu tertutup rapat tanpa kata-kata lagi. Aku berdiri di sana, sendirian dengan gaun impian yang kini terasa jauh dan tak mungkin kugapai. Tapi aku tahu, walau tanpa gaun mewah dan kemewahan, cinta kami tetap akan bersinar. Karena di balik semua penolakan dan hinaan itu, aku memilih berpegang pada satu hal, cinta sejati tidak membutuhkan hiasan duniawi. Aku tak pernah menyangka, pengkhianatan bisa datang dari orang yang paling dekat dan kupercayai. Sahabat yang selama ini kubanggakan sebagai pelindung hati dan tempat curhatku. Rani, dengan senyum manis yang dulu selalu membuatku merasa aman, kini berubah menjadi bayangan gelap yang menusuk punggungku. Suatu sore, saat aku sedang sibuk mengurusi persiapan pernikahan, Rani mendekat dengan langkah pelan tapi penuh maksud. Matanya menyipit, bibirnya melengkung sinis saat dia berkata, "Kalau kamu gak tahan dihina, kasih dia ke aku aja. Mungkin dia lebih cocok sama orang seperti aku." Kalimat itu seperti pisau yang terhunus tepat di tengah dadaku. Aku terpaku. Sulit percaya bahwa sahabatku yang kukira setia justru menyimpan niat licik di balik kata-katanya yang dingin dan menusuk itu. Aku mencoba mengendalikan amarah dan rasa sakit yang membuncah. Suaraku bergetar ketika membalas, "Rani, kenapa kamu bilang begitu? Apa yang kamu inginkan sebenarnya?" Dia hanya tersenyum sinis, lalu membalikkan badan tanpa sepatah kata lagi, meninggalkanku dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku merasa dikhianati, bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena rasa percaya yang hancur berkeping. Dalam sekejap, aku menyadari bahwa perjuangan cintaku bukan hanya melawan dunia luar, tapi juga harus bertahan dari luka yang datang dari dalam lingkaran terdekatku sendiri. Namun, aku berjanji pada diriku sendiri, rasa sakit ini akan kubah menjadi kekuatan untuk terus melangkah dan mempertahankan cinta yang selama ini kupegang teguh. Malam itu, udara terasa begitu sunyi dan mencekam. Jantungku berdebar tak menentu, penuh kecemasan yang membuncah tanpa henti. Hanya tinggal 1 hari lagi menuju akad pernikahan kami, dan Raka, lelaki yang selama ini menjadi tumpuan hatiku, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aku sudah menghubunginya berkali-kali, namun ponselnya selalu tak aktif. Pesan yang kuirim tak pernah dibalas. Setiap detik terasa seperti siksaan, menyiksa hati yang penuh harap sekaligus takut. Keluargaku, yang dari dulu tak pernah merestui hubungan kami, langsung menyalahkan Raka. Dia pasti kabur, gak berani menghadapi semuanya.
kata mereka dengan nada penuh kemenangan dan sinis. Aku mencoba membela, tapi suaraku tercekat oleh kepedihan dan kebingungan. Tidak mungkin dia seperti itu. Raka tidak akan meninggalkanku begitu saja. Namun, kata-kata itu hanyalah doa yang terlontar tanpa kepastian. Hingga akhirnya aku duduk sendiri di musola kecil di belakang kafe, tempat kami biasa beristirahat dan bermimpi bersama. Air mata tak terbendung, membasahi pipiku, sementara aku terisak dan berdoa sampai subuh. Dalam kesunyian itu, aku berharap dengan segenap jiwa bahwa esok pagi aku akan melihat Raka kembali, membawa cinta dan janji yang tak pernah goyah. Tapi malam itu, hanya sunyi dan tangis yang menemani. Pagi itu datang dengan semburat cahaya lembut yang menembus jendela, seolah dunia mencoba menghapus sisa-sisa malam penuh kecemasan yang baru saja kulewati. Namun, hatiku masih penuh gelisah, menanti kehadiran Raka yang semalam menghilang tanpa kabar. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik menimbulkan desiran takut yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka pelan. Aku menoleh dan tertegun. Sosok yang berdiri di ambang pintu bukanlah pria rapi yang kukenal selama ini. Wajahnya penuh luka, pelipisnya berdarah mengering, dan tubuhnya tampak letih namun kuat. Matanya, meski sayu dan letih, memancarkan keteguhan yang membakar harapan dalam dadaku. "Raka?" Suaraku hampir tak terdengar, terselip getar cemas dan terkejut. Kamu kenapa? Apa yang terjadi padamu?" Dia menghembuskan napas panjang, menatapku dengan mata yang penuh luka namun syarat makna. Suaranya serak saat ia mulai bercerita. Malam tadi ada beberapa preman yang datang. Mereka diupah untuk mengancamku, menyuruh aku membatalkan pernikahan kita. Mereka bilang kalau aku tetap melanjutkan, aku akan kehilangan segalanya. Aku merasakan jantungku tercekat. Air mata mulai menggenang di ujung mataku. "Kenapa kamu tidak kabur saja? Kenapa kamu tetap datang di sini?" Tanyaku dengan suara yang bergetar, dipenuhi kepedihan dan rasa takut yang mendalam. Raka mengangkat tanganku dan menggenggamnya erat, dengan senyum kecil tapi hangat yang begitu menguatkan. "Karena aku mencintaimu, lebih dari apapun di dunia ini," jawabnya pelan namun penuh keyakinan. "Aku tidak akan membiarkan ketakutan atau ancaman menghalangi jalan kita. Aku ingin berdiri di sini, di sampingmu, membuktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari segala rintangan." Mataku berlinang. Aku tahu luka di wajahnya bukan hanya luka fisik, tapi juga luka yang terlahir dari perjuangan dan pengorbanan cinta kami yang tak mudah. Namun, melihatnya berdiri tegap di altar, dengan wajah yang berdarah dan mata yang penuh cinta, aku merasa hatiku penuh keberanian. "Raka," bisikku sambil menggenggam tangannya lebih erat. "Kamu adalah alasan aku percaya bahwa cinta sejati memang ada. Aku bersamamu, sekarang dan selamanya." Di hadapan semua orang yang menatap penuh kagum dan terharu, Raka berdiri tegak. Luka dan darah di pelipisnya menjadi saksi bisu dari keberanian dan kesetiaan yang tulus. Senyumnya yang hangat, meski penuh luka, menghangatkan setiap sudut hatiku, menguatkan tekad kami untuk melangkah bersama melewati segala badai. Hari itu bukan sekadar hari pernikahan, tapi hari di mana cinta kami menang atas segala ketakutan, hinaan, dan ancaman. Hari di mana kami membuktikan bahwa cinta yang tulus dan keberanian bisa mengalahkan segalanya. Langkah kakiku berat saat aku melangkah menuju pelaminan. Gaun sederhana yang kupakai berdesir lembut, namun hatiku bergejolak oleh gelombang emosi yang sulit diungkapkan. Aku tahu hari ini adalah hari yang seharusnya paling membahagiakan dalam hidupku, tapi kenyataan di hadapanku jauh dari kata itu. Di antara tamu yang hadir, banyak wajah yang kukenal, teman lama, kerabat, bahkan mereka yang dulu pernah akrab kini berubah menjadi penghakim yang tak berperasaan. Saat aku berjalan pelan,
Tawa-tawa nyaring dan ejekan pecah di sekeliling. Nisa nikah sama pemulung? Hahaha, dunia benar-benar terbalik. Suara itu bergema, disusul dengan gelak tawa yang menusuk telingaku seperti pisau. Aku merasakan pandangan tajam dan bisikan-bisikan yang mempermalukan. Beberapa tamu bahkan tak segan mengeluarkan ponsel dan mulai merekam momen itu, seolah menantikan kegagalan kami untuk dijadikan bahan tontonan. Tapi aku mencoba menahan air mata yang mengancam jatuh. Ku pegang erat tangan Raka yang berdiri di sampingku, menggenggamnya dengan segenap kekuatan hati. Dia menatapku dengan mata penuh kasih dan keberanian, seolah berkata, "Kita akan lalui ini bersama." Suaraku hampir tak terdengar, namun penuh keteguhan. Hari ini bukan tentang apa yang mereka pikirkan. Ini tentang cinta yang kita pilih. Aku dan Raka, bersama sampai akhir. Meski tawa dan ejakan berusaha meruntuhkan semangat, aku tahu kami berdiri di sini bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa cinta sejati tak pernah malu, tak pernah gentar menghadapi dunia. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan dan kehangatan berubah menjadi panggung penuh luka dan pengkhianatan. Aku masih berusaha menata hatiku setelah ejekan dan tawa yang menghujani kami dari para tamu. Namun, luka itu terasa semakin dalam ketika aku menerima sebuah kado dari salah satu teman lama dari masa SMA, teman yang dulu kusebut sahabat. Dengan tangan yang bergetar, aku membuka bungkus kado itu di tengah keramaian yang tak kunjung reda. Kertas pembungkus itu terlepas perlahan, dan di dalamnya aku menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Sebatang sapu lidi yang lusuh dan sebuah gerobak mini dari plastik bekas, lengkap dengan sebuah kartu kecil yang bertuliskan kata-kata yang menusuk hati. "Biar matching sama suamimu." Suasana seketika berubah menjadi dingin dan menusuk. Beberapa tamu di sekitarku tak bisa menahan tawa sinis mereka. Suara cekikikan dan ejekan bergaung di udara, seperti badai yang menghempaskan hati yang sedang rapuh. Aku menggenggam kado itu erat-erat, mencoba menahan amarah dan air mata yang mengancam jatuh. Suaraku bergetar saat aku berkata dengan suara lirih namun penuh luka. Ini bukan hanya sebuah penghinaan, tapi pengkhianatan dari seseorang yang kukira teman sahabat." Raka yang berdiri di sampingku segera menggenggam tanganku. Tatapannya penuh empati dan kekuatan. Dengan lembut ia berkata, "Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkanmu, Nisa. Aku ada di sini, dan aku mencintaimu apa adanya." Aku menatapnya. Hatiku sedikit tersentuh oleh kekuatan yang ia berikan. Tapi rasa sakit itu begitu dalam, sulit untuk segera hilang. Bagaimana bisa seseorang yang dulu kukira peduli malah melakukan ini? Bukankah seharusnya teman mendukung, bukan menjatuhkan? Suaraku pecah, penuh pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Raka menarikku lebih dekat, suaranya lembut namun tegas. "Mereka mungkin tak mengerti apa arti cinta kita. Tapi kita yang menjalani, kita yang tahu seberapa besar perjuangan kita. Aku percaya, suatu hari nanti, semua ini akan jadi cerita lama yang membuat kita semakin kuat." Dalam pelukan Raka, aku mengusap air mata yang akhirnya jatuh juga. Aku tahu, meski dunia berusaha menjatuhkan kami, aku dan Raka akan terus berdiri bersama, melawan semua hinaan dan cemoohan. Karena cinta kami bukan sekadar kata-kata manis, tapi sebuah ikatan yang diuji oleh api dan badai, dan kami yakin, kami akan keluar dari semuanya ini dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan. Malam itu, setelah segala badai yang kami lalui, aku dan Raka akhirnya tiba di kamar hotel yang sederhana namun hangat. Rasanya seolah seluruh dunia sejenak berhenti berputar, memberi kami waktu untuk menikmati kebersamaan yang selama ini kami impikan. Namun, di balik keheningan yang menenangkan itu, ada sesuatu yang membuat dadaku berdebar tak menentu. Raka memandangku dengan serius, matanya dalam dan penuh arti. "Nisa," suaranya pelan, tapi tegas. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Aku menatapnya. Jantungku berdegup kencang. Dengan perlahan, ia membuka sebuah koper kecil yang dibawanya.
Dari dalam koper itu, satu persatu benda dikeluarkan. Berkas-berkas saham yang tertata rapi, sertifikat tanah atas nama Raka sendiri, dan sebuah laptop yang ketika dinyalakan memperlihatkan layar dengan saldo rekening miliaran rupiah. Aku terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Selama ini aku hanya melihat Raka sebagai pria sederhana yang penuh cinta dan ketulusan, bukan sebagai seseorang dengan segala kekayaan dan kekuatan materi yang begitu besar. Raka tersenyum kecil, menatapku dengan harapan dan ketulusan. Aku tidak pernah ingin kamu menikahiku karena hartaku. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, tanpa embel-embel kekayaan. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku sudah berjuang keras untuk masa depan kita. Bukan hanya dengan cinta tapi juga dengan segala yang aku punya. Air mataku mengalir, campuran antara terkejut, lega, dan bahagia. Malam itu, bukan hanya tentang cinta yang kami jaga, tapi juga tentang kejujuran dan janji untuk membangun masa depan bersama, lebih kuat dari semua cobaan yang pernah kami hadapi. Suasana hati yang semula penuh kehangatan malam itu tiba-tiba berubah menjadi gelombang yang mengguncang jiwa. Aku duduk di sudut kamar hotel, masih mencoba mencerna apa yang baru saja Raka tunjukkan. Saham, sertifikat, dan saldo rekening yang nyaris mustahil kukira dimiliki pria sederhana sepertinya. Namun, cerita yang sesungguhnya justru lebih mengejutkan dari semua itu. Dengan tatapan serius dan suara pelan yang bergetar oleh beban rahasia yang lama dipendam, Raka mulai membuka tabir kehidupannya. Nisa, aku harus jujur padamu. Aku bukan sekadar pemulung biasa yang kamu kenal selama ini. Aku menatapnya dengan bingung dan penasaran, menguatkan diri agar bisa menerima apapun yang akan dia katakan. Aku adalah putra bungsu dari pemilik perusahaan daur ulang terbesar se-Asia Tenggara, katanya. Nama keluargaku memang terkenal, tapi aku memilih hidup sederhana sebagai pemulung bukan karena ketidaktahuan atau kemiskinan, melainkan karena aku punya tujuan yang lebih besar. Aku terdiam, mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari bibirnya. Aku sedang menjalankan proyek sosial yang penting, membangun sistem bank sampah untuk membantu kaum miskin dan mengedukasi mereka agar bisa mandiri secara ekonomi dan menjaga lingkungan. Jelasnya dengan semangat yang terpancar dari matanya. Aku ingin membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil, dari bawah, dari mereka yang sering diabaikan. Mataku mulai berkaca-kaca. Hati ini teraduk antara kagum dan terharu. Kamu rela menyembunyikan identitasmu demi tujuan mulia itu? Tanyaku. Suaraku tak bisa menyembunyikan kekaguman. Raka mengangguk, menundukkan kepala sebentar. Ya, aku ingin menjalani kehidupan yang sebenarnya, bukan hanya sebagai pewaris kekayaan tapi juga sebagai agen perubahan. Dan aku ingin kamu menjadi bagian dari perjalanan ini, bukan karena status atau harta, tapi karena cinta dan kesamaan visi. Malam itu, di balik pengakuan yang mengejutkan, aku menyadari bahwa cinta kami bukan sekadar kisah biasa. Ini adalah kisah dua jiwa yang saling melengkapi, berani melawan arus dunia demi sebuah harapan dan perubahan yang nyata. Aku merasa lebih dekat dengannya, lebih yakin bahwa kami bisa melewati apapun bersama, karena cinta kami dibangun bukan dari kemewahan, tapi dari keberanian dan ketulusan yang tiada tara. Minggu itu tiba dengan nuansa berbeda. Setelah segala hinaan, cemoohan, dan pengkhianatan yang kami terima, aku dan Raka memutuskan untuk mengadakan pesta pernikahan yang jauh dari keramaian dan tatapan sinis dunia luar. Kami memilih sebuah resort pribadi yang asri, dikelilingi oleh alam yang tenang, sebagai tempat untuk merayakan cinta kami secara mewah namun tertutup. Persiapan dilakukan dengan penuh rahasia. Tak ada undangan resmi yang kami sebarkan ke teman-teman lama, terutama mereka yang dulu menertawakan dan merendahkan kami. Ini adalah perayaan untuk kami dan orang-orang yang benar-benar berarti. Namun, seperti takdir yang sering bermain dengan rencana manusia, meski tanpa undangan, teman-teman SMA-ku tetap datang. Mereka datang dengan niat yang jelas, membawa bisikan dan tatapan penuh kecemburuan serta ejekan. Tapi kali ini, kami sudah siap.
Ketika mereka tiba di gerbang resort, pintu itu dengan tegas dijaga oleh petugas keamanan yang profesional. Salah satu dari mereka dengan sopan namun tegas berkata, "Maaf, acara ini bersifat pribadi dan tertutup. Mohon pengertiannya untuk tidak memasuki area ini." Aku berdiri di samping Raka, melihat bagaimana teman-temanku yang dulu akrab kini diusir dengan cara yang santun tapi pasti. Ada yang berusaha membujuk, ada yang menunjukkan ekspresi kecewa, tapi tak ada satupun yang bisa memaksa masuk. Raka menggenggam tanganku erat. Senyum kecil mengembang di wajahnya. Ini bukan hanya pesta pernikahan, Nisa. Ini adalah balasan atas semua yang mereka lakukan, bukan dengan kebencian, tapi dengan bukti bahwa kita mampu melewati dan membuktikan diri. Aku menatapnya. Hatiku meledak dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Di tengah alam yang tenang itu, kami merayakan kemenangan cinta kami, bukan dengan kata-kata kasar atau balas dendam, tapi dengan keteguhan dan keindahan yang tak bisa diabaikan. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku tahu bahwa babak baru dalam hidup kami telah dimulai. Babak yang penuh harapan, keberanian, dan cinta yang semakin kuat melawan segala rintangan. Hari itu tiba dengan keheningan yang menusuk tulang. Setelah segala hinaan dan cemoohan yang pernah kami terima dari teman-teman lama, Raka mengambil langkah yang tak terduga, langkah yang membalikkan keadaan dengan cara yang dingin namun penuh arti. Aku duduk di ruang tamu, menyaksikan Raka yang sibuk membuka berkas-berkas dan layar laptopnya. Di hadapannya terpampang angka-angka besar yang membuat jantungku berdegup kencang. "Ini saham mayoritas dari perusahaan ayah temanmu itu," katanya pelan tapi penuh kepastian. "Aku sudah bernegosiasi selama berminggu-minggu. Sekarang aku resmi memiliki kendali penuh." Aku menatapnya dengan campuran perasaan, kagum, takut, sekaligus tak percaya. Mereka yang dulu sering menghina kita, yang meremehkan dan menertawakan, sekarang harus merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Lanjut Raka, suara dalam tapi tegas. "Aku bukan orang yang suka membalas dengan kebencian, tapi aku percaya, setiap tindakan pasti ada konsekuensi." Kabar itu menyebar dengan cepat. Teman-temanku yang dulu suka mengolok-olok kehidupan kami kini harus menghadapi kenyataan pahit. Dipecat dan terpaksa memulai dari nol lagi. Aku tahu perasaan mereka pasti campur aduk. Malu, kecewa, bahkan mungkin marah. Namun, aku melihat Raka tetap tegar, tanpa sedikit pun niat untuk membalas dengan kebencian. Ini adalah pelajaran hidup. Sebuah peringatan bahwa kesombongan dan hinaan pada orang lain suatu saat akan berbalik pada diri sendiri. "Apa yang kita alami bukan hanya tentang cinta," bisikku pelan pada Raka. "Ini tentang keadilan dan pembuktian bahwa kita bisa bangkit lebih kuat." Dia mengangguk, memandangku dengan tatapan penuh cinta. "Kita tidak membenci, Nisa. Kita hanya memilih untuk terus maju, dan biarkan waktu yang berbicara." Hari itu menjadi titik balik bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi mereka yang pernah meremehkan. Sebuah babak baru dalam hidup kami yang ditulis bukan dengan dendam, tapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Hari demi hari, cerita tentang kafe kecil kami yang sederhana namun penuh makna semakin menyebar luas. Kisah perjuanganku dan Raka yang penuh liku, dari hinaan hingga kebangkitan, berhasil menyentuh hati banyak orang. Akhirnya, kafe kami bukan hanya menjadi tempat nongkrong biasa, tapi juga simbol inspirasi dan keberanian. Kehadiran tamu berdatangan silih berganti, termasuk beberapa wajah lama yang dulu pernah mencibir dan meremehkanku. Suatu sore, saat aku sedang sibuk mengatur meja, seorang wanita yang kukenal dari masa SMA menghampiriku dengan wajah yang terlihat lelah dan penuh harap. "Nis," suaranya pelan dan sedikit ragu. Aku butuh kerja. Suamiku kabur meninggalkan aku dan anak kami. Aku benar-benar kesulitan sekarang." Aku menatap matanya.
melihat kejujuran sekaligus beban berat yang ia tanggung. Namun, di dalam hatiku juga berkecamuk berbagai perasaan, kecewa, was-was, tapi aku berusaha tetap tenang. Dengan suara lembut tapi tegas, aku berkata, "Maaf, kafe kami hanya menerima orang-orang yang tahu arti menghargai orang lain, bukan yang suka merendahkan." Dia terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. Aku tahu kata-kataku mungkin terasa berat, tapi aku juga harus menjaga nilai dan semangat yang telah kami bangun bersama Raka. Ini bukan tentang membalas dendam, lanjutku, tapi tentang bagaimana kita memilih orang-orang yang benar-benar ingin tumbuh bersama, bukan yang membawa luka masa lalu. Dia memandangku, ada campuran rasa sakit dan pengertian. Aku berharap, di balik keputusan ini, dia bisa menemukan jalan baru untuk dirinya dan anaknya. Seperti aku dulu, yang memilih jalan penuh perjuangan tapi juga penuh harapan. Hari itu, aku semakin sadar bahwa keberhasilan bukan hanya soal materi atau popularitas, tapi tentang bagaimana menjaga hati dan integritas di tengah godaan dunia. Dan aku bertekad, kafe kami akan tetap menjadi tempat yang hangat, penuh cinta, dan dihuni oleh jiwa-jiwa yang tulus. Setelah segala perjuangan, air mata, dan luka yang kami lewati bersama, akhirnya aku dan Raka menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang lahir bukan hanya dari cinta, tapi dari keyakinan dan perjuangan tanpa henti untuk membuktikan bahwa mimpi bisa diraih dari titik terendah sekalipun. Kami membuka cabang-cabang kafe kami di berbagai kota, masing-masing menerapkan sistem daur ulang yang inovatif dan ramah lingkungan, sebuah warisan dari misi sosial Raka yang selama ini menjadi kekuatan kami. Setiap langkah kami bukan hanya membangun bisnis, tapi juga membangun kesadaran dan harapan baru bagi masyarakat. Raka pun semakin dikenal sebagai pembicara nasional yang menginspirasi tentang ekonomi sirkular, mengajak banyak orang untuk memandang sampah bukan sebagai beban, tapi sebagai potensi yang bisa mengubah masa depan. Sementara itu, teman-teman lama yang dulu sering mencibir dan merendahkan, kini hanya bisa menelan ludah melihat keberhasilan kami dari layar ponsel mereka. Mereka menyaksikan bagaimana pria yang dulu mereka hina, kini menjadi sosok yang diwawancarai oleh Forbes, dengan nama yang semakin harum dan dihormati. Dalam salah satu wawancara yang menggetarkan itu, Raka mengakhiri dengan sebuah kalimat penuh makna yang mengiris hati siapapun yang mendengarnya. "Kalian menertawakan seorang pemulung, padahal yang kalian hina adalah masa depan yang sedang menyamar." Kalimat itu menjadi bukti nyata bahwa ketulusan dan keberanian untuk berjalan di jalan yang benar, meski penuh rintangan, akan selalu menemukan cahaya dan kemenangan. Dan kami, aku dan Raka, menjadi saksi hidup bahwa cinta dan tekad mampu mengubah dunia, satu langkah kecil pada satu waktu.